Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kenikmatan untuk bisa menikmati indahnya bulan suci Ramadan pada tahun ini. Semoga Allah memberikan kita kekuatan dan juga umur yang panjang sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita semuanya tentu tahu bahwa doa adalah salah satu ibadah kepada Allah yang sangat utama. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa adalah ibadah. Ada sebuah kisah yang sangat inspiratif yang memiliki hikmah yang sangat luar biasa. Suatu ketika ada seorang laki-laki yang miskin. Ia tidak mempunyai apa-apa. Bahkan untuk makan saja ia tidak punya. Hingga akhirnya ia pun pergi keluar rumah untuk mencari rizki. Sampai malam, sekitar ba'da isya, ia pulang. Ternyata dia tidak membawa apapun. Istrinya pun bertanya, "Wahai suamiku, apa yang engkau bawa?" Sang suami menjawab, "Maafkan aku karena aku tidak membawa apa-apa." "Bagaimana ini suamiku? Aku sudah sangat lapar, dari tadi belum makan, kita hanya punya air putih." Akhirnya suami pun keluar lagi dan mencari rizki sampai tengah malam. Kondisi saat itu sangat gelap karena pada saat itu tidak ada lampu. Ia hanya membawa lampu minyak. Hingga akhirnya ia pun menuju ke masjid dan dia sholat kemudian berdoa di situ. Di sisi lain, raja di negeri itu gelisah. Tengah malam ia tidak bisa tidur. Ia takut bahwa ia akan mati sementara hartanya masih menumpuk belum diberikan kepada fakir miskin. Ia pun ketakutan dan ia memohon kepada Allah agar diberi petunjuk kemanakah dia akan pergi untuk memberikan sebagian hartanya. Ia pun keluar rumah dengan untanya. Tanpa memegang untanya, ia melepas unta itu jalan sendiri kemana arah yang dituju. Dia tidak menentukan, dia tidak menarik unta itu. Hingga akhirnya sang unta berhenti di sebuah tempat yang di situ ada lampu yang terpancar. Ternyata di situ adalah tempat laki-laki miskin yang sedang berdoa. Sang raja mendengar rintihan dan doa dari laki-laki tersebut. Kemudian raja memberikan sebagian rizkinya kepada laki-laki itu. Masya Allah, laki-laki itu pun menerimanya dan ketika sang raja menawarkan kepada si miskin, "Jika engkau membutuhkan sesuatu, katakanlah kepadaku, aku akan memberikannya kepadamu," kata sang raja. Lalu dengan halus, laki-laki tersebut menjawab, menolak dan dia berkata bahwa segala sesuatu yang diinginkannya, dia akan meminta kepada Allah, bukan kepada raja, bukan kepada manusia, bukan kepada selain Allah. Masya Allah, kisah ini sungguh sangat bermanfaat dan mengandung hikmah yang sangat luar biasa. The power of doa sering kali kita dengarkan. Sering kali kita mendengar kisah tentang keajaiban doa. Dan di bulan Ramadan ini seharusnya kita memperbanyak doa. Karena bulan Ramadan adalah syahrud du'a atau bulan doa. Saudaraku yang dirahmati Allah, banyak orang yang berbondong-bondong menuju masjid untuk melakukan sholat. Kemudian mereka berbondong-bondong meramaikan jalan untuk membagi-bagi takjil. Kemudian mereka juga beramai-ramai bersedekah. Tapi banyak juga yang tidak memahami atau mungkin lupa bahwa Ramadan adalah bulan doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi fa inni qarib." Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, wahai Muhammad, maka jawablah, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan permintaan mereka apabila mereka meminta kepadaku.
Ayat ini menunjukkan kepada kita semuanya bahwa ketika kita benar-benar tulus berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengabulkannya. Kondisi ketika kita berdoa adalah posisi terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya. Dan Allah memuliakan doa orang-orang yang berpuasa dengan cara mengabulkan doa tersebut. Lalu, apa hubungannya doa dengan Ramadan? Jika kita melihat di dalam Al-Quran, ayat tentang doa ini terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Ayat sebelumnya, ayat 185, Allah menjelaskan tentang Ramadan. Kemudian ayat setelahnya, ayat 187, Allah menjelaskan tentang puasa. Jadi Ramadan itu diapit oleh dua ayat tentang puasa dan Ramadan. Maka doa di bulan Ramadan memiliki keutamaan yang sungguh luar biasa. Karena dari segi ayat saja ia diapit oleh Ramadan dan puasa. Dan dengan seperti ini, janji Allah dalam memuliakan hambanya adalah dengan cara mengabulkan permohonan itu, mengabulkan doa itu karena dua hal, yaitu karena syarafuz zaman, karena mulianya zaman atau mulianya waktu, yaitu di waktu Ramadan. Kemudian alasan yang kedua Allah mengabulkan doa kita adalah karena syaraful hal, karena mulianya keadaan, yaitu keadaan kita sedang berpuasa. Sahabatku yang dirahmati Allah, doa di bulan Ramadan memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Maka sangatlah tidak pantas ketika kita pandai dalam berpuasa tetapi kita tidak pandai dalam berdoa. Sebuah catatan yang patut kita renungkan bersama, kita bisa mengaji dalam waktu yang singkat. 1 jam kita bisa menghabiskan 1 juz. Ketika bulan Ramadan kita beramai-ramai untuk mengaji 1 jam 1 juz, atau ketika kita memiliki hafalan ataupun sudah lancar dalam membaca, bisa jadi kita hanya butuh waktu 1 jam untuk menyelesaikan bacaan Al-Quran dengan 2 juz. Tetapi bagaimana dengan doa kita? Banyak di antara kita yang ketika berdoa 2 menit saja sudah hilang, sudah tak sanggup melanjutkan lagi. 2 menit dirasa cukup untuk berdoa. Padahal keinginan kita kepada Allah sangatlah banyak. Harapan kita sangat banyak. Hajat kita hajat katsiroh. Hajat kita sangat banyak. Tetapi kita tidak menyampaikannya dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Sebuah pukulan keras bagi kita semuanya. Berdoa hanya sejenak kemudian pergi. Saudaraku yang dirahmati Allah, marilah di bulan yang mulia ini kita memperkuat hati kita membangun kedekatan kita dengan Allah dengan memperbanyak amalan solih, termasuk memperbanyak doa. Karena doa di bulan Ramadan memiliki keutamaan yang sangat besar dan Allah berjanji akan mengabulkan doa itu entah sekarang, besok, atau lusa. Tetapi yang jelas pasti ada jawaban dari Allah. Dan Allah tidak akan membiarkan hambanya menengadahkan tangan kemudian menurunkannya dalam keadaan kosong. Allah itu maha pemalu dan Allah malu jika membiarkan tangan hambanya yang sedang berdoa dalam keadaan kosong. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.